Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Akhir-akhir ini banyak terjadi penyembuhan atas nama Yesus. Dan beberapa orang bertanya kepada saya, apakah penyembuhan dalam nama Yesus itu sungguhan atau tipu daya? Lalu memang penilaian orang bermacam-macam. Misalnya penyembuhan yang dilakukan oleh Bapak Andi Simon. Segala penyakit tunduk dalam nama Yesus. Berkata, jadilah engkau kuat, jadilah engkau sembuh, in Jesus' name. Ya, ditanggapi oleh seorang ustadz yang menganggap bahwa tindakan itu sebuah kebohongan. Ia bilang bahwa orang itu sembuh bukan karena Yesus, tetapi justru karena sugesti. Bahkan penyembuhan atas nama Yesus itu bertentangan dengan Alkitab dan dikutuk oleh Yesus. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan ustadz ini. Sebenarnya kegiatan pembohongan umat ini sudah dilakukan oleh para pastor dan pendeta dan umat Kristiani sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Dan hal ini terus berulang sampai sekarang. Malah lebih semarak dilakukan melalui televisi dan media sosial. Benarkah demikian? Lalu bagaimana sikap kita terhadap penyembuhan-penyembuhan atas nama Yesus yang marak terjadi ini? Ya, saya akan membahasnya, tapi jangan lupa subscribe dulu. Pertama-tama kita perlu tahu mengapa Yesus menyembuhkan. Visi dan misi Yesus ke dunia ini itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi dia mau menghadirkan kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai, sukacita, ya, kerajaan damai sejahtera yang berhadapan dengan kerajaan setan. Kerajaan setan itu dianggap sumber dari segala penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Pokoknya yang buruk-buruk itu. Sehingga kalau Yesus mau menghadirkan kerajaan Allah, salah satu tandanya adalah dia menghancurkan penyakit, menyembuhkan orang sakit. Lalu apakah Yesus itu punya kuasa menyembuhkan atau tidak? Ya, Bapak Munir, ya, Sanihu Munir mengatakan Yesus tuh nggak punya kuasa menyembuhkan. Dia kalau menyembuhkan minta dulu kepada Bapa. Dia kutip teks dari Yohanes bab 11 ayat 41 yang bunyinya begini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus percaya bahwa mujizat adalah milik Allah. Setiap kali ingin menggunakannya, Yesus memohon kepada Allah. Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Allah tidak berkenan, mujizat tidak jadi. Sementara Pastor Andi Simon menodong Yesus yang dia pertuhan untuk menyetujui setiap penyembuhan yang dia lakukan. Teks ini diucapkan oleh Yesus sebelum dia melakukan atau menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Tujuan kata-kata Yesus ini bukan mau minta izin kepada Tuhan supaya diizinkan memberikan penyembuhan. Tetapi lebih dia mau menekankan bahwa ini dia lakukan ini supaya apa? Mereka percaya engkau yang mengutus aku, bahwa aku ini utusanmu, bahwa aku ini datang ke dunia sebagai Mesias yang membawa keselamatan, menghadirkan kerajaan Allah. Bukan minta izin supaya bisa melakukan
penyembuhan ataupun membangkitkan orang mati. Bukan itu. Kedua, saya tunjukkan buktinya bahwa Yesus punya kuasa menyembuhkan. Tidak perlu harus minta izin kepada Tuhan kalau dia mau menyembuhkan, minta izin karena dia sendiri adalah Tuhan. Sebagai contoh, ya ketika dia menyembuhkan orang kusta di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, kalau Anda baca ceritanya di situ, di ayat 2 dikatakan, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.'" Jadi orang ini mengimani Yesus mampu. Dan Yesus tidak tanya langsung, "Bapak, Allahku, boleh nggak aku menyembuhkan?" Nggak ada. Dia langsung katakan, dia ulurkan tangannya, menjamah orang itu dan dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan disuruh katakan dia mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangan atau mengacungkan tangan. Itu di dalam konteks perjanjian lama dulu, tanda kuasa Allah. Allah mengulurkan tangannya atas orang Israel, maka semua dihancurkan. Itu tanda kuasa Allah. Dan dengan mengulurkan tangannya, Yesus menunjukkan bahwa dia itu Allah, dia punya kuasa Allah yang menyembuhkan. Dan dia tidak perlu minta kepada Allah, karena dia sendiri adalah Allah. Lalu, Anda lihat beberapa contoh banyak sekali di dalam teks-teks, Yesus ketika menyembuhkan tidak perlu mohon kepada Bapaknya. Misalnya ketika orang sakit pendarahan, di dalam Matius bab 9 ayat 21, jadi orang sakit pendarahan tuh yakin sekali Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia katakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan Yesus berpaling kepadanya dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Jadi tidak perlu minta, karena dia sendiri sudah punya kuasa untuk menyembuhkan. Ya. Jadi, kedua, hal yang perlu diperhatikan bahwa Yesus menyembuhkan itu bukan untuk menyatakan dia itu nabi. Memang dia antara lain mengutip bahwa ketika orang melihat dia melakukan penyembuhan, orang berteriak, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena seorang nabi seperti Elia, Elisa, itu terkenal punya kemampuan menyembuhkan. Dan Yesus karena mampu menyembuhkan, dia juga dianggap sebagai seorang nabi. Tapi Yesus tidak mau sekedar dilihat sebagai nabi. Dia lebih daripada seorang nabi. Mengapa demikian? Yesus sendiri kalau kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa penyembuhan, berusaha sebisa mungkin menghindari orang salah mengerti dia. Jangan sampai dengan perbuatan-perbuatan penyembuhan, orang justru menganggap dia nabi, mau mengangkat dia raja, menganggap dia Mesias, tapi Mesias duniawi. Mesias yang membuat mereka hidup makmur, tentram, bebas dari penyakit, dan sebagainya. Bukan itu yang pertama-tama mau disampaikan oleh Yesus. Dia ini Mesias yang akan menderita, yang akan membebaskan mereka dari terutama masalah penyakit yang paling mendasar, yaitu dosa. Jadi jangan sampai salah pengertian. Karena itu ketika dia melakukan karya penyembuhan, dia seringkali melarang orang yang disembuhkan atau orang yang mengalami kebaikan dan belas kasihannya itu menceritakan kepada orang lain. Ketika dia membangkitkan anak Yairus di dalam Markus pasal 5 ayat 43 dikatakan, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Ya, Anda bisa lihat peristiwa itu di dalam Injil Markus bab 7, ya, pasal 7 ayat 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, ya, yang melihat bagaimana Yesus sudah menyembuhkan orang tuli itu, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga
Tapi anehnya yaitu, semakin dilarang, mereka semakin memberitakan. Berkali-kali dalam teks Alkitab dikatakan Yesus melarang orang omong-omong. Cerita tentang penyembuhan yang mereka lakukan. Karena bisa salah mengerti. Jangan-jangan dia dianggap sebagai tabib, dianggap sebagai nabi, mau diangkat sebagai raja, datang ke dunia hanya untuk hal-hal yang sangat duniawi ini, hanya sekedar untuk menyembuhkan. Padahal yang jauh lebih mendasar, mereka harus mengerti bahwa dialah tanda kehadiran kerajaan Allah. Supaya orang bertobat dan percaya menyerahkan diri kepada Allah. Itulah tujuan dari penyembuhan itu. Jadi yang penting di dalam karya penyembuhan, tujuannya apa? Yaitu orang sampai kepada iman, iman akan Yesus, iman akan Allah yang sejati. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Oleh karena itu beberapa kali dalam peristiwa penyembuhan, ya, misalnya Anda bisa lihat ketika orang menggotong orang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Setelah ngomong gitu, baru dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang Farisi tentu saja kaget, dia pikir dulu, kok berani ngomong dosamu diampuni? Padahal dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah. Berarti dia mengaku sebagai Allah. Dan itulah memang tujuan Yesus mau menunjukkan, saya bisa mengampuni orang karena saya ini Allah. Dan lewat mengampuni dosa ini, efek dari dosa itu, yaitu penyakit, juga akan hilang. Jadi tujuan utamanya bukan menunjukkan dia nabi, bukan untuk menunjukkan dia tabib, tapi bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Bukan Mesias yang dibayangkan oleh manusia, yang sangat duniawi. Itu. Nah, setelah dia melakukan banyak penyembuhan itu, Yesus tahu bahwa masa pelayanannya di dunia ini harus diteruskan, supaya semua orang mencapai keselamatan. Maka dia mengutus para murid. Dia juga sudah mempersiapkan para murid, para rasul untuk meneruskan karyanya. Oleh karena itu semasa di hidupnya pun Yesus sudah melatih mereka melakukan karya misi. Ya, diceritakan di dalam Matius pasal 10 ayat 7-8 misalnya, Yesus mengutus para murid dan dia katakan begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihat, Yesus memberi mereka kuasa. Para rasul diutus, diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk apa? Mengusir setan. Dibekali mereka dengan kuasa itu. Lalu, ya, misalnya Ustadz Saniho Munir mengatakan, wah, tidak bisa, dia tidak diizinkan disuruh menyembuhkan atas nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Memang tidak, Yesus tidak katakan, sembuhkanlah orang sakit atas namaku. Tidak ada dikatakan di situ, benar. Tetapi harus dipahami apa itu rasul. Rasul, ya, apostolos, itu adalah orang yang diutus. Orang yang diutus itu melakukan tindakan, melakukan perbuatan-perbuatan atas nama orang yang mengutusnya. Bukan atas namanya sendiri. Jadi Anda sebagai utusan jangan berdoa, oh saya ini. Tidak, dia bertindak atas nama Yesus, atas nama orang yang mengutusnya. Itulah sebabnya ketika para rasul lalu melakukan karya-karyanya, dia selalu menyampaikan pesan yang disampaikan oleh yang mengutus, dan dia bertindak atas nama yang mengutus. Jadi walaupun tidak dikatakan, pergilah, ngomong dengan sana ya, sembuhkan orang sakit atas namaku. Nggak ada, nggak perlu.
Oleh karena itu, coba Anda perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 6. Ketika Petrus mau di dekat gerbang bait Allah, ya, berada di dekat gerbang bait Allah, dia mau masuk bait Allah. Di situ ada orang lumpuh, dan dia lihat orang lumpuh itu begitu mendambakan bantuan dari dia. Tapi Petrus tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Namun dia punya sesuatu yang istimewa bagi dia, yaitu kuasa penyembuhan. Karena itu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi dia bertindak atas nama Yesus, karena kuasa yang dia peroleh dari Yesus. Jadi itu memang dilakukan oleh para murid sejak gereja awali. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Sanihul Munir, sudah sejak lama orang Kristen melakukan itu. Mereka punya daya roh, mereka punya kuasa roh, bahkan dalam daftar karunia-karunia roh, salah satu karunia yang disebutkan adalah karunia penyembuhan. Dan ini memang memberi daya tarik luar biasa bagi kekristenan. Harus diakui itu. Karena dia lihat benar efek dari iman kepada Kristus. Tapi tujuan di dalam penyembuhan itu memang tujuannya antara lain menghantar orang kepada iman. Bahkan penyembuhan itu sendiri terjadi karena iman. Oleh karena itu, misalnya saya baca, ya, suatu kali ini anaknya sakit ayan untuk kerasukan setan, dibawa kepada para murid, tapi para murid tidak bisa menyembuhkan. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Para murid ditegur begini, hai kamu, ya, itu bisa dilihat di Matius 17 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Lalu dia minta supaya anak itu dibawa kepada Yesus. Dia menegur si iblis, si setan itu, dan setan itu keluar, anak itu sembuh. Lalu para murid heran. Dia bertanya kepada Yesus, ya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu, tidak bisa menyembuhkan anak itu? Dan Yesus jawab, karena kamu kurang percaya. Jadi memang penyembuhan atas nama Yesus mementingkan iman. Harus ada iman dan juga mengantar orang kepada iman. Yesus pernah, mengapa dia kritik orang-orang Yahudi yang menolak dia di Nazaret? Karena dia tidak melakukan mukjizat di sana. Yesus katakan begini di dalam Lukas pasal 4 ayat 23-26. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu, perbuatlah di sini, di tempat asalmu. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Lalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kata-kata ini dia ucapkan bukan mau mengatakan saya ini nabi, tetapi dia mau menunjukkan betapa banyak nabi ditolak di tempat asalnya karena apa? Kurang beriman. Dan dia beri contoh begini, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi kalau orang tidak beriman, kalau orang tidak menerima, ya tidak akan terjadi mujizat, juga tidak akan dilakukan mujizat. Jadi penting sekali iman di dalam karya penyembuhan itu. Jadi penyembuhan ini menurut saya bukanlah untuk show. Virus corona
pasien di Indonesia be healed. Bukan untuk pamer-pamer. Ya. Lain sekali. Bahkan Yesus pun ketika masuk suatu kota, dia malah sembunyi-sembunyi, tidak mau ingin orang rame-rame lihat dia sebagai tabib. Penyembuhan dimaksudkan untuk menghantar orang kepada iman. Apa sebetulnya mukjizat itu? Mukjizat bukan karena disebut mukjizat, bukan karena apa yang Anda lakukan tuh bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan sesuatu yang biasa. Bukan itu pertama-tama yang menyebabkan itu disebut mukjizat. Karena kita tidak tahu hukum alam itu apa. Apakah kita harus berani mengatakan kalau orang sakit parah, dia harus mati? Oh, ternyata ketika didoakan dia sembuh. Itu mukjizat. Belum tentu. Belum tentu kita katakan itu mukjizat. Karena tanpa doa pun kehebatan dokter bisa membawa orang sembuh. Mengapa dia disebut mukjizat? Karena dia dilihat dalam kacamata iman. Itulah yang disebut mukjizat. Walaupun saya sakit flu biasa, tetapi saya bisa sembuh. Dan saya lihat ini Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang menolong saya. Dan iman saya dibangkitkan. Oh, Tuhan lindungi saya selalu. Itu namanya mukjizat. Kalaupun Anda hebat, Anda sakit kanker, tiba-tiba Anda sembuh, tetapi Anda katakan, oh dokternya hebat, oh obatnya mujarab, saya dapat kiriman obat bagus sekali. Anda tidak percaya bahwa itu karya Tuhan, bahwa itu Tuhan yang menyembuhkan Anda. Ini bukan mukjizat. Karena tidak berkaitan dengan karya Allah. Jadi bedanya tipis antara perbuatan biasa dan mukjizat. Peristiwanya mungkin biasa, sama. Tapi bagaimana Anda memandangnya? Mampu tidak Anda dalam peristiwa itu melihat itu sebagai mukjizat Allah yang bertindak ataukah tidak? Yang kedua, saya perlu tekankan, jadi memang penyembuhan bukan untuk show. Ya, itu pertama. Yang kedua, hati-hati di dalam menilai sebuah karya penyembuhan. Jangan cepat-cepat menghakimi ketika orang melakukan karya penyembuhan atas nama Yesus, itu hanya sugesti. Bisa jadi ada unsur sugesti. Tetapi jangan sampai kita menyangkal kuasa Allah, kuasa roh. Saya ingat akan apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, ya, dia dituduh, ya, ketika dia juga mengusir setan, dia dituduh apa? Dituduh mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Beelzebul. Ya, kalau mungkin ilah sama aja dengan kekuatan-kekuatan jahat lainnya, itu hanya permainan, itu hanya kebohongan. Saya katakan hati-hati. Karena seperti Yesus peringatkan kepada orang Yahudi, kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia katakan apa? Kenapa kau sampai berpikir begitu? Mungkin tidak kuasa jahat dipakai untuk mengusir kuasa jahat. Mereka bertarung sendiri. Tapi lebih dari situ saya ingatkan kata-kata Yesus di bagian akhir. Dia begini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Apa artinya? Yesus mengingatkan kita, jangan sampai karya roh, karya Allah yang dilakukan oleh kuasa roh, kita sebut itu oleh kuasa lain. Berarti apa? Kita menolak karya Allah. Kita menutup diri untuk bisa menerima karya Allah yang agung itu. Dan sikap yang tertutup inilah yang dianggap sebagai sikap
menolak roh, menentang Roh Kudus, tertutup, tidak mau membuka diri untuk bisa melihat karya besar Allah. Dan orang yang demikian ini memang menjadi keras. Suatu yang baik pun akan dilihat sebaliknya. Karya Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Allah disebut dengan kuasa Beelzebul. Karena itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk penolak roh, yang menentang Roh Kudus. Terima kasih.